Bogor, terkenal dengan julukan Kota Hujan. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas tentang julukan kota tersebut. Saya akan mengulas tentang kelompok pengamen yang berbeda dari pengamen biasanya. Apakah yang membuat pengamen tersebut berbeda? Simak videonya berikut ini. Habiskan nafas ini. Semakin berkembangnya zaman, membuat alat musik menjadi lebih canggih, sehingga membuat banyak orang lebih tertarik memainkan alat musik modern. Tetapi berbeda dengan pengamen yang satu ini, kelompok pengamen ini memilih mengamen menggunakan alat musik tradisional. Hari ini kita udah bersama Mas Adi selaku ketua tim dari apa sih Mas nama timnya? CPNL Bambu Tradisional Perkusi. Bisa diceritain nggak sih Mas kenapa milih alat musik tradisional ini untuk mengamen? Kalau milih alat musik tradisional khususnya angklung ya, kalau buat saya pribadi sih ya unik ya, satu unik, terus dua juga pengen melestarikan budaya Indonesia juga ya. Mas Andi dan teman-teman biasa berangkat mengamen pukul 10 pagi. Namun, ia belum bisa mengamen di tempat biasanya karena tempat tersebut digunakan berjualan oleh pemilik lahan. Sehingga, ia harus mengamen di tempat lain sampai pedagang tersebut selesai berjualan. Udah mulai ngamen sejak kapan sih, Mas? Di sini apa di mana? Oh, udah Khususnya? pernah Enggak. ngamen di tempat lain juga? Nah, kalau kita sih sebelum di sini kita kan di daerah Bekasi di Cibubur. Itu lumayan juga udah 2 tahun di sana. Kalau di sini sih sekitar 3 bulanan lebih. Kenapa sih Mas bertahan sama pekerjaan ini? Hobi benernya sih, hobi emang musik ya. Terus ngibur diri juga. Ngibur diri. Iya, nyari duit sambil nyanyi-nyanyi happy aja lah. Ini kan alat-alat musiknya banyak nih Mas. Itu alat musiknya pure benar-benar punya Mas kah atau ada milik orang lain Mas pinjem atau sewa gitu? Milik pribadi sih, Milik milik saya pribadi. sendiri. Nah, Oh berarti banyak ya Mas alat musiknya yang punya. banyak sih, itu juga kan ngumpulin dari dulu. Terus alat musiknya yang Mas pakai itu apa aja sih Mas? Ada angklung, ada gambang, ada kempul, ada gendang ketipung, ada beduk selo, beduk gede, Terus tamborin, maling. kalau boleh tahu sehari tuh dapat penghasilan berapa sih Mas? Kalau penghasilan mah kita nggak bisa tentuin matok berapa gitu ya, soalnya kan kita juga kan minta ya, maksudnya kadang ada yang ngasih banyak, kadang ada yang nggak ngasih, kadang sepi kayak gitu. Jadi nggak tentu aja sih. Terus kalau misalnya uang penghasilan itu cara ngebagi-bagi ke teman-teman gimana? Kan itu timnya juga banyak kan Mas, jadi cara pembagiannya itu gimana? Paling sih kita sih sisihin buat kas lah ya, buat kas kita buat kas, ntar habis itu lainnya udah dibagi rata aja gitu. Selama mengamen di tempat itu yang di daerah sini ada uang keamanan nggak sih kayak untuk jaga-jaga aja gitu? Apakah ada preman gitu? Nah, sih alhamdulillah sih nggak ada sih. Kalau di situ sih alhamdulillah sih orangnya baik-baik juga sih. Mungkin juga kita juga menghibur juga di situ, jadi ya nggak ada masalah sih. Seperti yang kita lihat, beliau sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia tidak pernah berputus asa, walau hidupnya seringkali dihantam banyak cobaan. Terus Mas, sempet kepikiran gak sih untuk beralih profesi dari seorang pengamen jadi apa gitu? Karena mungkin ada alasan lain. Kalau buat alih profesi sih ada sih ya, cuma mungkin belum sekarang ya. Sekarang soalnya masih suka lah ya sama suka aja sih profesi ya. ini. Terus bisa diceritain nggak Mas, suka duka jadi seorang pengamen jalanan itu apa sih? Banyak kan sukanya sih. Sukanya? Kalau dukanya paling ya satu ya itu kendalanya kalau pas lagi hujan gitu kan ya, kita udah bawa alat-alat dari
rumah gitu kan, berat-berat ke pangkalan hujan gitu, nggak dapat duit gitu. Terus juga kadang kalau pas lagi kan kadang kita kan ada juga yang nggak boleh sama satpol paling ya dinsos gitu, pas lagi main diusir apa gimana, suruh jangan mangkal gitu kan, kayak gitu aja sih. Mengenai tadi yang menyinggung masalah Satpol PP itu, pernah nggak sih ditangkap sama Satpol PP? Kalau ditangkap sih kita belum sih ya, paling ya kita diingetin aja sih ya nggak boleh mangkal di sini gitu. Soalnya sebelum di sini juga kan kita kan udah di Bogor, masa kita udah lampu merah mana aja kan udah dicoba gitu. Ya paling disamperin lah nggak boleh gitu, nanti kita bawa lagi alatnya, disamperin lagi nggak boleh lagi di sini, paling kayak gitu sih ya. Di lain sisi, pengamen tersebut memiliki sisi positif, yaitu menghibur dan melestarikan budaya yang ada. Tetapi di lain sisi, pengamen tersebut mengganggu pengguna jalan. Lalu bagaimanakah pemerintah menanggapi pengamen ini? Dan apa solusi yang akan dibuat oleh pemerintah? Solusi dari pemerintah untuk mengatasi para pengamen ini gimana? Kami melaksanakan kegiatan penertiban. Ya. Yang melaksanakan penertiban adalah Pol PP. Nah, setelah melakukan penertiban akan diserahkan dari Pol PP, diserahkan ke kami ya, ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Kalau memang mereka sudah ditertibkan, dijangkau, mereka akan kami kembalikan ke keluarga, ke daerah asal dan direhabilitasi. Itu. Terus Pak, kalau misalnya untuk para pengamen ini kan mereka mengamen di tempat yang nggak seharusnya, tempat ya. Nah, lalu dari pemerintah ini ngasih ada nggak sih untuk ngasih wadah ke mereka, kasih tempat untuk mereka ekspresikan? Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Bogor ya, memang belum kami implementasikan, belum kami tindak lanjuti. Mereka itu ini dengan dinas-dinas terkait ya, misalnya pengamen, kami kan kamu batasi, mereka punya ini ya, punya kemampuan Pak ya, kami tidak membendung apa mereka tuh punya kebutuhan, misalnya dia punya kepandaian main angklung, mengamen, kami tidak melarang, silakan, itu kan hak mereka untuk mengapresiasikan kemampuan mereka, seni mereka. Tapi ada tempat-tempat yang mungkin atau tempat-tempat yang kami larang dan tidak boleh, misalnya di lampu merah, tempat keramaian pasar atau di pertigaan ya kan. Nah, bagaimana untuk mengarahkannya, kami pemerintah khusus Kabupaten Bogor ya kan, melalui dinas sosial, bukan dinas sosial aja loh, dinas-dinas yang terkait yang pariwisata. Pernah kami ada rapat itu bahwa mereka itu akan diarahkan ke tempat-tempat yang punya potensi pariwisata gitu ya, sehingga keahliannya itu bisa disalurkan di tempat yang emang seharusnya.